7 Januari 2023 itu adalah kalender Gregoriannya, sedangkan kalender Ibrani adalah 23 Kislew 5783. Ya, kita akan masuk dan minta tolong semua bisa di-mute. Ya. Haleluya. Ya, hari ini pengajaran daripada Sabat hari ini kita akan melihat kebenaran firman, yaitu mengenai kata Bereshit. Ya, hal ini sudah pernah saya sampaikan, tetapi hari ini jauh lebih lengkap lagi dari yang pernah saya sampaikan. Ya, jadi tidak ada salahnya kalau kita belajar lagi, kita mengerti akan isi hati Bapa Yahweh. Karena nubuatan yang terkandung di dalam kata Bereshit ini super dahsyat. Saya bilang super dahsyat. Dan apa yang saya sampaikan di sini itu sebetulnya masih ada lagi, saudara. Tetapi kalau saya masukkan semua, bisa memakan waktu yang cukup lama. Karena itu saya ambil yang penting-penting saja. Ya, tetapi di luar ini masih ada banyak pengertian tentang Bereshit. Saya harus kasih tahu sama saudara, jadi saudara nggak bingung. Karena ada banyak yang juga memberikan titik pandang dari kata Bereshit ini, tetapi ini yang penting, yang menjadi fokusnya yang saya berikan pada hari ini. Jadi kata Bereshit ini ada satu nubuatan di dalamnya yang betul-betul dahsyat. Nah, untuk mengetahui kata Bereshit ini, tidak lain kita harus kembali kepada pola yang benar. Ya, pola akar Ibrani yang benar. Ini penting sekali. Kalau nggak bisa kembali atau tidak mau belajar mengenal, ya, memahami akar fondasi Ibrani yang benar, maka kita tidak bisa mendapatkan banyak hal di dalamnya. Ya, kalau kita tetap berpegang pada pola Yunani sampai matanya copot pun tidak akan menghasilkan apa-apa. Ya, karena akar Ibrani itu kaya raya. Ya, kaya raya, akar pola Ibrani itu kaya raya. Dan di luar pola Ibrani itu bukannya tidak punya, tetapi miskin. Ya, punya tetapi sangat terbatas dan miskin. Nah, sekarang tinggal pilih mana. Orang kalau ditawari mau kaya atau mau miskin, pasti mereka ambil mau kaya. Tetapi aneh, banyak orang masih mempertahankan status kemiskinannya, ya, dengan pola Yunani. Ya, aneh sekali. Ini spiritual memang aneh. Karena apa? Karena setan berusaha menghalang-halangi orang itu dengan segala cara. Ada yang kasih alasan cocokmologi, ada kasih alasan macam-macam, ya. Pola yang benar adalah Yunani dan sebagainya, ya. Kitab suci Perjanjian Baru itu dari bahasa Yunani dan sebagainya. Alasannya banyak, ya. Ya, terserah mereka, itu pilihan mereka untuk menjadi miskin, saya bilang. Tetapi kita, ya, saya sangat suka yang kaya, yaitu kaya pengertian, kaya akan iman, kaya akan rewards masa depan, ya, dan itu hanya ditemukan di dalam pola Ibrani yang benar. Hati-hati jangan ikut pola Ibrani yang salah, seperti Rabbinik dan Talmud, ya. Saya harus menekankan dalam hal ini. Jangan masuk di dalam pola Ibrani yang salah. Ambillah pola Ibrani yang benar. Sehingga kita boleh kaya, yaitu kaya akan hikmat daripada Bapak Yahweh. Kaya akan anugerah keselamatan, pengenalan akan Bapak Yahweh. Dan itu akan membuat kita akan kaya di dalam rewards yang Bapak Yahweh percayakan atau berikan di dalam hidup kita. Ya. Kalau maksudnya reward itu upah atau imbalan. Upah, iya, oke. Upah yang Bapak Yahweh akan berikan. Karena dengan pengertian yang kaya, kita bisa membagikan dan kita bisa memperlengkapi, kita bisa berubah hidup kita. Ya, karakter hidup kita diperkaya oleh kebenaran firman. Ya, dan kita akan mendapatkan upah yang ajaib, dan itu akan menyertai saudara dan saya untuk selama-lamanya. Kekal untuk selama-lamanya. Ya, jadi pilihan ada di tangan saudara. Amin. Haleluya. Nah, sekarang kalau kita kembali ke pola Ibrani, kita tidak lepas dari yang namanya 22 huruf Ibrani. Ya, huruf Ibrani itu ada 22. Bacanya dari kanan, ya. Alef, Bet,
Gimel, Dalet, He, dan seterusnya sampai Taf. Itu total ada 22. Kalau saudara perhatikan, mengapa 22? Ya, kalau saudara lihat 2 ditambah 2 adalah 4. Ya, dan 4 itu adalah huruf Dalet. Ya, huruf Dalet adalah huruf yang keempat. Kalau saudara tahu huruf Dalet, maka piktografnya adalah pintu. Ternyata di balik 22 huruf Ibrani ini mengandung sebuah pintu. Pintu yang membawa kita ke dalam kekayaan pola Ibrani, ke dalam pengenalan akan Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Karena itu bukan satu kebetulan jumlah huruf Ibrani itu ada 22 huruf, ya. Selain daripada modern Hebrew, ini adalah modern Hebrew-nya, juga bahas kata dalam huruf Ibrani itu mempunyai piktograf. Piktograf itu lambang-lambang, ya, lambang-lambang. Ya, kalau Alef, ya, itu piktografnya itu sebagai kepala lembu. Kemudian Beth, ya toh, itu piktografnya adalah rumah atau tenda, ya, bayit, ya. Kemudian piktografnya daripada Gimel itu sebetulnya onta, saudara, ya. Nah, kalau saudara perhatikan, saya ingin sedikit tambahkan. Saudara pasti pernah mendengar yang namanya Bethlehem, ya, di mana Yeshua dilahirkan di sana, di kandang domba, di bawah Sukot, Bethlehem, ya. Jadi ada rumah roti, itu Bethlehem, ya. Jadi bahasa Ibrani itu luar biasa sekali, ya. Dan seterusnya, saudara bisa lihat gambar piktograf yang ada di layar ini. Nah, kemudian bukan cuma hanya piktograf saja yang bisa berbicara mengenai peristiwa atau kisah-kisah di dalamnya, tetapi di dalam huruf-huruf Ibrani itu juga mengandung yang namanya angka gematria, ya, angka gematria. Kalau Alef itu 1, ya, kalau Beth itu 2, Gimel 3, Dalet 4, He 5, dan seterusnya. Beda dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris A, ya, bahasa Indonesianya A, ya A, begitu saja, nggak ada maknanya apa-apa. Tetapi kalau bahasa huruf Ibrani itu mengandung arti yang sangat dalam. Dan juga A di Indonesia itu tidak sama dengan 1, ya, huruf 1. Jadi mereka untuk bahasa Indonesia berbeda. Begitu pula dengan bahasa Inggris. Kalau E ya E, and then 1 adalah 1, ya kan? Tetapi dalam gematria atau bahasa huruf-huruf Ibrani, Alef itu sudah merepresentasikan 1. Beth itu sudah berbicara tentang angka 2. Gimel itu angka 3 dan seterusnya, ya. Nah, bukan cuma angka gematria saja. Nah, jadi kita akan melihat makna-makna yang jauh lebih dalam mengenai apa yang menjadi pembahasan kita hari ini. Ya, kita akan masuk. Nah, kata Bereshit itu di dalam bahasa Indonesianya ditemukan di dalam Kejadian 1 ayat 1 atau Genesis 1:1. Bahasa Indonesianya adalah pada mulanya. Ya, bahasa Inggrisnya adalah in the beginning. Itu adalah Bereshit. Lain kali saya akan ajarkan mengenai Kejadian 1 ayat 1 ini. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Ini ada satu rahasia yang powerful sekali. Luar biasa sekali. Tapi saya akan berikan di kemudian hari saja. Hari ini kita akan fokus hanya di satu kata, yaitu kata Bereshit. Pada mulanya. Bacanya dari kanan, ya. Dan Bereshit itu ada 6 huruf. Baca dari kanan ya. Ini modern Hebrew-nya, modern Ibrani-nya. Beth, Resh, Aleph, Shin, Yod, dan Taf. Ada 6. Mulai dari kanan. Ya, perhatikan. Mulai dari kanan. Ya, kalau kita baca dari kiri ke kanan, tapi kalau bahasa Ibrani itu dari kanan ke kiri. Ya, Bereshit, Beth, Resh, Aleph, Shin, Yod, dan Taf. Nah, bagaimana dengan piktografnya? Kalau ini adalah modern Ibraninya, ya, bahasa huruf modern Ibrani, dan piktografnya itu adalah seperti ini. Kalau sudah lihat, Beth itu
piktografnya adalah rumah. Resh itu piktografnya adalah kepala. Aleph, kepala manusia maksudnya. Aleph adalah kepala lembu, sedangkan Shin itu adalah gigi. Kemudian Yod itu tangan, dan yang terakhir adalah Taf. Taf itu adalah dua ranting yang bersilang. Ya, jadi ini adalah piktograf daripada kata Bereshit. Bagaimana dengan angka gematrianya? Kita akan lihat angka gematrianya adalah Beth itu 2, Resh itu 200, Aleph itu 1, Shin itu 300, Yod itu 10, dan Taf itu 400. Kita harus perhatikan bahwa 22 huruf Ibrani itu, ya, itu saya akan sedikit putar ke atas sehingga saudara bisa memahaminya. Saya akan kembali ke bagian angka gematria, ya. Kalau sudah perhatikan, Aleph 1 sampai Yod itu 10, dan setelah 10 itu bukan 11. Kalau Indonesia Inggris 11, akan tetapi kalau Ibrani itu kelipatan daripada 10. 10, 20, 30, 40 sampai 100. Dan setelah 100 bukan 101 atau 110, tidak, tetapi kelipatan 100. Jadi 100, 200, 300, dan 400. Itu cara perhitungan fondasi dasarnya, ya. Jadi saudara tidak bingung, loh kenapa ada 22 kok tidak 1 sampai 22. Tidak begitu caranya, ya. Dan ini merupakan rahasia-rahasia yang tersembunyi yang diberikan Bapak Yahweh buat kita sebagai manusia untuk mengenal kebenaran daripada Bapak Yahweh. Ya, kita akan buka kuncinya sekarang, ya. Jadi kita sudah perhatikan daripada modern Ibraninya, kemudian kita sudah melihat piktografnya, dan juga kita sudah melihat gematrianya daripada Bereshit, ya. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam pembukaan kunci yang pertama. Yang pertama, Bereshit itu dimulai dengan huruf Beth, bukan dengan huruf Aleph. Mengapa? Jadi huruf yang pertama yang Bapak Yahweh tuliskan, ya, instruksikan kepada Moshe untuk menulis, bukan Aleph, tetapi Beth. Ternyata di sini ada rahasia yang luar biasa daripada huruf Beth ini, ya. Tidak pakai huruf Aleph, ya, tetapi huruf Beth. Nah, kalau saya perhatikan, huruf Beth itu angka gematrianya itu 2. Dan angka 2 adalah angka gematria daripada putra Elohim, ya. Kalau Aleph itu Elohim, kalau yang nomor 2 itu biasanya dipakai oleh Son of God, putra Elohim. Kalau yang ketiga, Gimel, itu dipakai oleh Ruach Elohim, ya, Ruach Elohim. Jadi Beth itu angka gematrianya 2, dan angka 2 adalah angkanya, ya. Ingat ya, angkanya daripada putra Elohim, ya. Putra Elohim adalah Yeshua HaMashiach. Nah, kita akan lihat kenapa angka 2, karena di dalam Kejadian 1 ayat 1 dituliskan, pada mulanya Elohim menciptakan Shamayim, langit dan bumi. Ada 2, saudara, yang dilihat, yang diciptakan, yaitu Shamayim, ya, langit dan bumi. Kalau saudara lihat, Shamayim itu pakai akhiran im. Im itu berarti lebih dari 1, jamak. Kalau saudara lihat, langit ini berlapis-lapis, termasuk nanti sampai masuk dalam sorga. Saya tidak lagi pakai kata sorga, akan tetapi saya pakai dengan kata yang benar, yaitu Shamayim, ya. Jadi banyak, karena itu Shamayim, bukan cuma langit 1 begitu saja, tidak, ya, tetapi Shamayim. Nah, Kolose 1 ayat 16 dikatakan, karena di dalam Dialah, yaitu di dalam Yeshua HaMashiach, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yaitu yang disebut Shamayim, dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh
dia oleh Yeshua dan untuk dia, untuk Yeshua. Ya, perhatikan. Jadi Yeshua lah yang menciptakan segala sesuatu dan Yeshua adalah putra Elohim. Ingat ya, putra Elohim itu adalah istilah Yahweh di dalam bentuk manusia, ya, di dalam rupa manusia, itulah putra. Ya, bukan berarti ada putra, ada putri, Yahweh melahirkan anak laki-laki dan perempuan, tidak demikian. Ini adalah sebuah istilah saja, ya. Nah, jadi saudara bisa lihat di sini. Dari Kolose 1 ayat 16, ternyata angka 2, angka Beth itu berbicara. Yeshua yang sebagai pencipta daripada dua tempat, yaitu Syamayim dan bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Maksudnya adalah dunia alam roh dan dunia fisik. Fisik jasmaniah seperti kita sekarang. Ya, itu diciptakan. Karena itu Bereshit dimulai dengan huruf Beth, bukan dengan huruf Alef, karena ada mengandung makna yang sangat luar biasa di dalamnya. Ya, ini yang pertama dan kita akan teruskan. Nah, kalau saudara lihat huruf Beth, ya, yang paling kanan ya, Beth, saya kasih garis itu, saudara bisa lihat Beth itu bentuknya itu seperti tenda. Ya, tenda. Ada fondasinya, ada dindingnya, tapi cuma satu. Kemudian ada atapnya dan ada satu sisi yang terbuka. Itu satu sisi yang terbuka itu adalah pintunya. Ya, jadi bentuk huruf Beth ini adalah sebuah tenda. Nah, saudara bisa lihat gambarnya itu. Ya, ada sebuah tenda di dalamnya. Nah, tenda itu atau rumah yang terbuka seperti itu bahasa Ibraninya, kata Ibraninya adalah bayit. Ya, bayit. Hurufnya adalah Beth, Yod, dan Taf. Ya, bayit. Jadi yang paling kanan ya, mulai kanan. Beth, kemudian ada huruf yang di tengah adalah huruf Yod, dan kemudian yang terakhir yang sebelah kiri adalah huruf Taf. Jadi rumah itu adalah bayit. Ya. Nah, ada makna yang tersembunyi di balik hal ini. Yaitu apa? Kalau saudara perhatikan, ada yod, ada taf, ada tangan, ada perjanjian, covenant. Bentuknya seperti salib. Jadi maknanya adalah, kalau mau masuk ke dalam Syamayim, ke dalam rumah, harus melewati yang namanya perjanjian yang telah dibuat oleh Yeshua HaMashiach di atas kayu salib. Yohanes 10 ayat 9 dikatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, Yeshua HaMashiach, dia akan selamat. Ya, Yeshua adalah pintu yang terbuka itu. Pintu itu terbuka, keselamatan terbuka untuk siapa saja yang mau menerima anugerah keselamatan. Ya. Yeshua telah membukanya dan hanya ada satu jalan. Yeshua berkata, akulah pintu. Ya. Ini sangat luar biasa. Dari huruf-huruf bayit ini sudah mengandung arti yang sangat dalam, yaitu jalan keselamatan melalui tangan yang disalibkan. Ya, jadi keselamatan untuk mencapai rumah Syamayim itu hanya melalui tangan yang disalibkan, yaitu Yeshua HaMashiach. Yang kedua, ya, yang kedua, kalau saya perhatikan lagi huruf Beth yang adalah bayit, ini mengandung dua makna, yaitu tenda juga bisa atau rumah bisa. Kalau tenda itu berarti nggak permanen, bisa dibongkar pasang, saudara. Tetapi kalau rumah itu sifatnya permanen. Nah, ini berbicara tentang apa? Coba kita lihat ayatnya, yaitu di dalam 2 Korintus
5 ayat yang pertama yang berbunyi, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, apa kemah tempat kediaman kita? Yaitu tubuh kita, saudara. Ya, kemah tubuh kita ini adalah kemah di hadapan Bapak Yahweh. Kita dibongkar, satu kali nanti juga akan dibongkar. Entah itu rapture atau meninggal, itu namanya dibongkar. Saya lanjutkan. Elohim telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga, yaitu di Syamayim. Bagi siapa? Bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, permanen, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ini satu hal yang sangat meneguhkan iman kita. Bahwa Bapa Yahweh, selagi kita ada di dalam tubuh yang fana ini, selagi kita ada di dalam tubuh yang sementara ini, ya, yang sementara ini, maka Bapa Yahweh juga telah menyiapkan kepada kita yaitu tempat yang kekal, yaitu Syamayim, dan itulah Beth, Bayit, rumah, ya, luar biasa sekali. Jadi kalau kita sudah ada di dalam janji keselamatan Bapa Yahweh, ya saya percaya dengan pengertian ini kita tidak mudah diombang-ambingkan, kita tidak mudah ditipu dengan pengajaran-pengajaran asing di luar sana. Kita betul-betul mendapatkan anugerah keselamatan. Yeshua berkata, di rumah Bapakku ada banyak tempat, dan aku akan menyediakan tempat bagi kamu. Ya, luar biasa. Nah, oke, kita akan lihat selanjutnya. Yeshua masih berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan padamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi Yosef Roy. Ya, bagi kita semua, saudara bisa gumamkan sendiri atau perkatakan sendiri, itu adalah tempat bagi saudara sendiri. Saudara bisa ganti mu itu dengan nama saudara. Jadi Yeshua HaMashiach sedang menyiapkan tempat bagi kita semua, ya. Dan rumah Bapa adalah Syamayim, ya. Syamayim, heaven, sorga milik Bapa Yahweh. Nah, yang selanjutnya kita ingin tahu Syamayim ini miliknya siapa, ya. Kita lihat kata berikutnya setelah Beth itu ada 3 huruf, yaitu Resh, Aleph, dan Shin. Resh, Aleph, dan Shin. Itu bunyinya, ya, pronunciation-nya atau pengucapannya adalah Rosh. Kalau saudara ingat kata Rosh, berarti saudara pasti ingat Rosh Hashanah. Ya, saudara masih ingat Rosh Hashanah? Ya. Ya, jadi itu Rosh itu adalah kepala atau pemimpin. Oke, sebentar ya, akan saya stop sebentar. Alarm saya bunyi. Sebentar ya, sebentar. Ya, saya kembali lagi. Jadi, kalau kita lihat 3 huruf setelah Beth adalah Rosh, ya, Resh, Aleph, dan Shin, yang artinya dalam terjemahnya dalam bahasa Indonesia adalah pemimpin. Siapakah pemimpin daripada rumah yang disebut Syamayim itu? Siapakah pemimpinnya? Tidak lain adalah Yahweh. Yahweh adalah pemimpin kepala daripada rumah Syamayim. Kejadian 14 ayat 22. Tetapi kata Abram kepada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Yahweh Elohim yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, pencipta Syamayim dan bumi. Ya, jadi Yahweh adalah kepala, pemimpin, pemilik daripada Syamayim dan bumi. Ya, nah kemudian pertanyaannya adalah apa yang dilakukan
kepala atau pemimpin daripada Syamayim yang bernama Yahweh itu. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah, kalau saudara perhatikan sebelah kanan, ya, kata Bereshit ini ditulis dari kanan ke kiri dan arahnya adalah keluar. Kalau saudara lihat, Beth itu, ya, pintunya ada di sebelah kiri, tidak tertutup, terbuka, ya, seperti tadi ada dinding dan sebagainya. Nah, itu keluar. Jadi Yahweh ini keluar dari rumah Syamayim itu. Dan untuk apa Yahweh keluar dari Syamayim? Ternyata Yahweh keluar, ya, pemimpin daripada Syamayim, pemilik daripada Syamayim itu keluar dari Syamayim dengan satu misi, yaitu misinya ada di huruf Yod dan Taf. Yod dan Taf adalah tangan dan kedua ranting. Jadi Yahweh itu keluar dari Syamayim untuk tangannya disalibkan. Ya, untuk tangannya disalibkan. Nah, dari sini kita bisa melihat kebenarannya bahwa yang mati di atas kayu salib itu adalah Yahweh di dalam rupa manusia. Yohanes 19 ayat 19 dikatakan, dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yeshua orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Yeshua Hanotsri Wamelek Hayehudim. 19 ayat 20 dikatakan, banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yeshua disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Ya, yang mati di salib ini adalah orang Ibrani, orang Yahudi. Karena itu namanya adalah nama Yahudi. Ya, bukan Jesus, bukan Yesus, tetapi Yeshua. Kalau sudah lihat di papan atas itu ada YHWH, Yod He Waw He. Ya, jadi jelas sekali, ya, bahwa Yahweh yang keluar dari Syamayim supaya tangannya disalibkan. Untuk apa? Untuk supaya manusia dapat masuk kembali ke Syamayim, bersekutu dengan Bapa Yahweh. Yang ketiga, ya, itu yang kedua. Kalau saudara lihat yang ketiga, perhatikan huruf Beth dan Resh sebelah kanan, ya. Beth dan Resh itu kalau dijadiin satu, itu bacanya bar. Bar itu adalah son bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya adalah putra, yaitu anak laki-laki. Bar, ya. Jadi Beth dan Resh itu kalau dijadiin satu jadi bar. Pertanyaannya adalah putra siapa? Nah, huruf berikutnya setelah Beth, Resh adalah huruf Alef. Huruf Alef adalah piktografnya kepala lembu. Dan huruf Alef senantiasa merepresentasikan tentang Elohim. Ya, karena kata Elohim itu dimulai dengan huruf Alef. Elohim. Jadi, ini putra siapa? Ternyata adalah putra Elohim. Siapakah putra Elohim? Yaitu Yeshua Hamashiach. Ingat ya, bukan berarti Bapak Yahweh punya anak begitu, tidak. Ini hanya istilah. Bapak Yahweh yang serupa dengan manusia itu disebut putra, ya. Mengambil rupa sebagai manusia itu disebut sebagai son atau putra, ya, anak laki-laki. Dan namanya diberi nama adalah Yeshua. Yeshua itu adalah Yahweh yang menyelamatkan. Yeshua, ya. Jadi kalau digabung, Beth Resh Alef adalah Yeshua Hamashiach, ya. Nah, sekarang Yeshua Hamashiach, ya, huruf berikutnya adalah huruf Shin. Apa yang terjadi dengan
Yeshua HaMashiach. Ya, kalau sudah lihat huruf Shin, itu piktografnya adalah gigi, saudara. Untung ini giginya bagus gambarnya ya, rapi dan bersih. Ya, jadi huruf Shin itu piktografnya adalah gigi. Dan maknanya adalah menghancurkan. Karena fungsi gigi itu untuk makan, ya, menghancurkan makanan di dalam mulut supaya dicerna. Ini luar biasa loh piktografi yang diberikan Bapak Yahweh. Jadi putra Elohim, Yeshua HaMashiach, ya, hancur. Apanya yang hancur? Ternyata yang hancur adalah tangannya, Yod dan Tav. Tangannya hancur di mana? Di kayu salib. Putra Elohim Yeshua HaMashiach hancur tangannya disalib. Kembali lagi, ya. Bereshit itu berkata tentang peristiwa penyaliban Bapak Yahweh yang menjadi manusia. Bayangkan saudara, ini baru satu kata yang paling depan loh, dari kitab suci, dari jutaan kata di dalamnya. Kata ini sudah memiliki makna tentang penyaliban, tentang pembayaran harga agar manusia boleh masuk kembali bersekutu dengan Bapak Yahweh. Ini luar biasa. Yang keempat, kalau saudara lihat, ya, Bapak Yahweh itu concern sekali. Concern itu apa ya? Apa Henok dia concern? Berarti sangat dia itu sangat memperhatikan, ya. Sangat memperhatikan. Ya, thank you. Sangat memperhatikan. Yang diperhatikan apa? Bukan malaikat, bukan, tetapi manusia. Nah, kalau sudah lihat huruf Bereshit ini, Bet, Res, Alef, Shin, Yod, dan Tav, jumlahnya itu ada 6, saudara. 6 huruf. Dan huruf 6, huruf angka 6, dalam bahasa Ibrani itu adalah huruf Waf. Ya, huruf Waf. Itu bentuknya seperti paku, memang paku. Dan salah satu artinya adalah manusia. Kalau saudara lihat huruf Waf ini, saudara akan pasti lihat mengenal yang namanya 666. Di dalam kitab Kilyahna atau Wahyu dikatakan bahwa angkanya adalah angka seorang manusia. Ya, manusia, 6, huruf 6. Karena apa? Manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Ya. Jadi fokus daripada Bereshit adalah manusia. Kenapa? Manusia jatuh dalam dosa. Karena itu Bapak Yahweh juga menyediakan dirinya, ya, sebagai manusia, serupa dengan manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, supaya manusia yang jatuh ke dalam dosa itu boleh kembali diselamatkan. Jadi fokusnya Bereshit adalah untuk manusia. Saudara dan saya adalah manusia, ya. Anugerah yang luar biasa supaya kita boleh mendapat keselamatan di dalam Yeshua HaMashiach. Kembali lagi, ya, berhubungan dengan penyelamatan manusia. Yahweh yang menjadi manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, mati di atas kayu salib, dan supaya saudara dan saya diselamatkan. Yang kelima, kalau saudara lihat gematria Bereshit, kita lihat gematria Bereshit, ya. Beth itu 2, Resh itu 200, Alef itu 1, Shin itu 300, Yod itu 10, dan Tav 400. Kalau kita jumlahkan semua, maka akan ditemukan jumlah kata Bereshit itu 400 ditambah 10 tambah 300 tambah 1 tambah 200 tambah 2, total 913. 913 kalau kita jumlahkan semua digitnya, itu adalah 9 ditambah 1 ditambah 3, yaitu 13. Dan 13 kalau dijumlahkan dibuat menjadi satu digit, maka 1 ditambah 3 hasilnya adalah angka 4. Angka 4 atau huruf 4 di dalam huruf-huruf Ibrani, yaitu huruf Dalet. Dalet, Dalet, Dalet itu pintu. Ya, apakah ini satu kebetulan? Tidak.
Karena dengan Bereshit ini kita mendapatkan pintu pengenalan akan kasih daripada Bapa Yahweh melalui Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach berkata, Yohanes 10 ayat 9, Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat. Ya, akulah pintu. Yeshua berkata, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat masuk ke dalam Syamayim. Jadi kalau menolak Yahweh, menolak Yeshua HaMashiach, tidak masuk ke dalam pintu yang Bapa Yahweh berikan, tetapi masuk ke dalam pintu yang lain, lautan api, Gehenna. Ya, nah, kalau kita mendengarkan kesaksian daripada Ibu Ani, ya, yang ada di tempatnya Papi Lukas, saudara perhatikan bahwa anaknya itu meninggal usia 13 tahun. Dan saat sebelum dia meninggal, Bapak Yahweh membawa dia menunjukkan apa-apa saja yang ada di dalam alam roh. Salah satunya dia melihat gerbang. Nah, gerbang itu kan pintu, dalet. Dia lihat dalet dan dia lihat pintu yang terbuka. Ya, jadi pintunya terbuka. Terbuka untuk siapa? Untuk dia boleh masuk. Dan luar biasanya bukan cuma dia lihat pintu gerbang, tidak. Tetapi di atas pintu gerbang itu ada 4 huruf. Dan 4 huruf itu adalah Yod, He, Waw, He, Yahweh. Itulah pintu gerbang Yahweh. Ya, jadi kalau orang menolak Yahweh, masih tetap untuk mau menyembah si Arab, si A, ya, mohon maaf, yang di sana itu tidak ada yang namanya A, nggak ada. Yang ada Yahweh. Jadi kalau orang itu akan masuk, dia berkata, aku percaya akan kitab sucimu, tapi aku juga menyembah yang mengatakan A, tidak mau mengakui Yahweh, malaikat tidak akan membukakan pintu, dan orang itu akan ditendang ke pintu selanjutnya, yaitu Gehenna. Ya, jelas dikatakan Yahweh. Jadi orang yang menolak Yahweh masih bersikeras, oh saya tidak mau mengatakan Yahweh. Saya pakai Lord, saya pakai Adonai, saya pakai Hashem. Saya pakai kata Bapa, begitu ya, Arab Bapa gitu. Ya. Malaikat tidak bisa membukakan pintu gerbang. Siapapun itu manusianya, entah itu kaya, miskin, berpangkat, tidak berpangkat, pandai atau bodoh, nasibnya sama. Nggak peduli saudara dekat, orang tua, suami, istri, ya, atau hubungan rekan dekat dan sebagainya. Kalau sampai orang itu tidak mau mengakui Yahweh, bahaya. Apa yang dilihat oleh anaknya Ibu Ani ini, ya, juga sudah dinyatakan sama si DT Dautoni, tetapi sayangnya si DT itu hanya tidak kokoh imannya, ya, campur-campur, itu bahaya. Jangan punya iman gado-gado. Kalau gado-gado mah enak, ya. Kalau iman gado-gado bahaya, saudara. Jangan campur-campur, ya. Percaya ini, percaya itu, dijadikan satu, cari selamatnya sendiri, ya. Itu iman yang tidak baik, ya. Tidak satu, tidak hanya tunggal kepada Bapak Yahweh, ya, tapi imannya campur baur. Itu juga akan mendapat akibat yang sangat berbahaya untuk orang itu, ya. Jadi kayak campur ini, campur itu, ya Yahweh, ya si A, ya itu campur jadi satu. Itu orang seperti bunglon, ya, imannya iman bunglon, berbahaya sekali, sangat-sangat berbahaya sekali, ya. Karena dia mengakuin ilah-ilah asing. Bapak Yahweh berkata, jangan ada ilah lain di hadapanku. Berarti orang yang campur-campur seperti itu, ya. Oh ya Sukot, ya Natalan, ya. Oh ya Cungkok Sinian gitu ya. Semua dicampur.
Ya, malaikat Bapaknya berkata, kamu iman campur-campur, kamu tidak punya iman yang teguh. Akhirnya jangan salahkan Bapak Yahweh kalau sampai tempat orang-orang itu ada di Gehenna. Ya, di mana Gehenna? Di lautan api. Itu sangat mengerikan sekali. Ya, yang keenam. Ya, yang keenam. Di manakah Yeshua HaMasyiah disalibkan? Ternyata dalam kata Bereshit ini luar biasa. Ya, lokasi tempat penyaliban Yeshua HaMasyiah ada di dalam bentuk kode ini, yaitu yang diwakili oleh huruf Shin. Huruf Shin, kok bisa? Iya, karena apa? Karena di Yerusalem itu ada 3 lembah. Lembah Hinnom, lembah Refaim, dan lembah Kidron. Dan itu membentuk huruf Shin. Ya, Yeshua HaMasyiah mati di Yerusalem. Ayatnya di mana? Oh, ada. Yeshua berkata melalui Lukas 13 ayat 33. Dikatakan demikian, tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Siapakah yang disebut nabi ini? Yeshua HaMasyiah juga melakukan tugas kenabian. Dan dia dibunuh di Yerusalem. Dia mengatakan hal ini, dia sedang meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan dia tahu dia akan mati di Yerusalem. Dan ada 3 lembah di sana, yaitu lembah Refaim, Hinnom, dan lembah Kidron, yang membentuk huruf Shin. Luar biasa sekali, ya, Bereshit. Padahal ini kata Bereshit ini pada mulanya itu kalau dilihat dari sampai jarak kematian Yeshua HaMasyiah itu lebih dari paling tidak minim 4.000 tahun. Tetapi huruf ini sudah dipersiapkan oleh Bapa Yahweh. Ya, ini luar biasa. Ya, ini nomor saya terbalik. Ini seharusnya yang tadi yang nomor 6 ya, sekarang yang nomor 7. Ini yang nomor 7 setelahnya. Ya, ini yang nomor 7. Ya. Nah, kapankah Yeshua HaMasyiah disalibkan? Ternyata juga di dalam Bereshit ini memberikan jawabannya, saudara. Kapankah Yeshua HaMasyiah disalibkan? Ya, nah jawabannya itu adalah yaitu di dalam huruf Yod dan Taf. Yang saya lingkari sebelah kiri atas itu adalah huruf Yod dan Taf. Ya, huruf Yod dan Taf itu mempunyai angka gematria Yod 10 dan Taf itu 400. Yod Taf itu adalah time, ya, kali. Jadi kalau dikalikan, maka kita akan melihat bahwa kematian Yeshua HaMasyiah itu terjadi 4.000 tahun setelah kejatuhan Adam dan Hawa. 4.000 tahun. Persis 4.000 tahun. Harinya sama, bulannya sama. Harinya sama, bulannya sama. Karena prinsipnya begini. Saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kalau sampai ya dia Yahweh memperlambat ketemu Adam dan Hawa, maka Adam dan Hawa akan bisa mengambil buah daripada buah kehidupan. Dan risikonya manusia tidak bisa diselamatkan untuk selama-lamanya. Tetapi pada saat sebelum Adam dan Hawa ini jatuh di dalam dosa, maka tidak perlu adanya korban. Jadi pada saat hari, tanggal, hari, bulan, ya, kejatuhan Adam dan Hawa, disitulah Yeshua HaMasyiah mengambil kembali risiko atau kutuk-kutuknya, ya, kutuk kejatuhan itu. Ya, jadi harinya, tanggalnya, maksud saya tanggal dan bulannya sama. Yeshua HaMasyiah
Mati tanggal berapa? Mungkin ada yang bisa tahu. Yeshua HaMasiah mati tanggal berapa? Ada yang mau jawab? Satu distrik. Ya, kurang tepat dan tidak tepat. Yeshua HaMasiah. Siapa yang tahu? Saya 14. masih beri kesempatan. 14 Nisan. Ya. 14 Nisan. Ya, 14 Nisan. Ya, sore hari 14 Nisan sebelum matahari terbenam. Disitulah saat Adam dan Hawa juga jatuh. 14 Nisan. Ya. Jadi sejak kejatuhan Adam dan Hawa ada 4.000 tahun sampai kematian Yeshua HaMasiah. Perhatikan huruf 4 ya. Ada angka 4. 4 itu dalet. Ya, kembali lagi Saudara. 4 itu dalet. Dalet itu pintu. Siapa yang buka pintu? Siapakah pintu? Yaitu Yeshua HaMasiah. Ini bukan satu kebetulan atau cocokmologi, tidak. Ini sebuah pola yang ditetapkan Bapa Yahweh. Yod 10 Taf 400 kalau dikali itu jadi 4.000 tahun. Ya, paham ya sampai di sini. Ini ada pertanyaan, nanti saya akan jawab ya. Pertanyaan. Ya, nanti saya akan jawab. Kita lanjutkan terlebih dahulu, ya, tidak lama lagi, yaitu bagian yang tadi yang ke-7 ya. Ini saya salah taruh angka ini. Yang ke-8 sebetulnya, yang ke-8 yang terbalik. Ya, nah, di dalam nubuatan Bereshit, ini juga mengandung nubuatan tentang bumi yang akan dihancurkan dan alam semesta yang akan hancur. Yaitu di dalam 2 Petrus 2 Kefa ayat pasal 3 ayat 10 dan 12. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap, garis bawahi kata lenyap, dan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Yaitu kamu yang menantikan, ayat 12 lompat, dan mempercepat kedatangan hari Elohim pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi bumi yang kita pijak sekarang, komputer, laptop, semua yang kita ada di depan kita untuk streaming sekarang ini, semua yang ada di dunia ini, langit dan bumi dalam arti matahari, bulan, dan bintang-bintang, satu kali nanti, Kefa, Petrus sudah dikasih tahu oleh Yeshua, ya, dan dia tuliskan ayat ini, satu kali nanti akan lenyap, binasa oleh api. Jadi, kalau saudara masih ada yang terikat dengan hal-hal yang di dunia ini, rugi besar. Ikatkanlah diri saudara dengan Yahweh Elohim, ya, dengan Bapak Yahweh. Ikatkan roh saudara dengan Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMasiah. Karena tidak akan hancur, bahkan akan hidup kekal enak selama-lamanya. Luar biasa. Ya, orang-orang yang terikat di bumi ini, yang masih gandoli, itu bahasa Jawanya, ya, masih sangat-sangat memberhalakan bumi ini, rugi besar, akan dihancurkan. Mungkin saudara akan tanya, nubuatannya ada di mana? Perhatikan huruf Alef dan Shin. Alef dan Shin yang saya lingkari itu. Kalau dibaca itu adalah ash, api, ash. Ya, ini adalah api. Ya, jadi huruf yang di tengah-tengah itu Alef dan Shin itu api. Dan kapan terjadinya? Kalau saudara kepingin tahu kejadiannya adalah lihat angka gematrianya. Angka gematrianya adalah
Alef, Shin, dan Yod. 1 dikali 300 dikali 10. Yang hasilnya adalah 3.000. Ya, 3.000. Perhatikan ayat ini. Di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-7 sampai 11. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, perhatikan ya, setelah masa 1000 tahun itu berakhir, garis bawah di sana, Satan akan dilepas dari penjaranya dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang. Jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi itu, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan Satan yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, Gehenna, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam selamanya. Ayat 11, untuk mengetahui kapan api itu terjadi, yaitu lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit. Langit ini adalah tempat di mana bulan, bintang, matahari, komet, dan sebagainya berada. Dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Kapan ini terjadi? Yaitu setelah masa 1000 tahun. Perhatikan bagan yang saya berikan ini, sebelah kanan sendiri, setelah kerajaan 1000 tahun. Yang ke-7. Disitulah ayat-ayat dalam Wahyu 20 ayat yang ke-7 sampai 11 akan terjadi. Bumi ini akan dibakar dengan api. Ya, bulan, bintang, dan sebagainya akan dibakar dengan ash, api. Inilah yang disebut sebagai kiamat. Ya, jadi saudara tahu posisinya setelah kerajaan damai 1000 tahun. Nah, kalau kita lihat, ya kita sudah mendekati untuk masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, tapi kita mau terangkat terlebih dahulu. Jadi saya berikan bagannya secara lengkap. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa, sudah perhatikan yang warna biru, Yod dan Taf, itu 400 kali 10, 4000 tahun. Kematian Yeshua adalah patokan waktunya, saudara. Ya, dan setelah kematian Yeshua HaMashiach, 3000 tahun kemudian, bumi ini akan dibinasakan dengan api, yaitu Alef, Shin, dan Yod. 1 kali 300 kali 10, total 3000. Jadi total keduanya adalah 7000 tahun. Hari ini kita akan masuk di dalam tahun yang luar biasa, yaitu penggenapan 6000 tahun manusia. Wow, itu ada di depan kita sekarang. Dan setelah itu, manusia akan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Dan setelah itu barulah kiamat. Secara detail saya berikan slide ini. Ingat, kita sudah masuk di dalam masa pola putaran Shemitah yang terakhir. Shemitah sudah dimulai 26 bulan September tahun yang lalu, 2022. Ya, dan sejak itu kalau dihitung 3,5 tahun kemudian, yaitu tahun 2026, sekitar Maret atau April akan terjadi rapture, yaitu bulan Nisan tahun 5786 untuk kalender Yahudinya. Ya, seperti anaknya Ibu Ani juga sudah dinyatakan bahwa Yeshua HaMashiach akan mengadakan pengangkatan tahun 2026. Ya, luar biasa. Ya. Anak ini meninggal umur 13 tahun. Tetapi sebelum meninggal, Bapak Yahweh juga sudah memberikan rahasia yang luar biasa, yang cocok, yang pas dengan pola yang ditetapkan Bapak Yahweh. Ya.